Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Pemerintah merilis peraturan pemerintah yang memberikan insentif bagi sektor komoditas batubara berupa pengenaan royalti 0%. Insentif diberikan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini memberikan insentif berupa royalti 0% untuk perusahaan yang bergerak di sektor batu bara. Namun demikian, pengenaan royalti hingga 0% ini tidak berlaku terhadap seluruh batu bara yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sebab hanya dikenakan untuk batu bara yang digunakan dalam kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara atau hilirisasi. Sementara itu, dirilisnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 dinilai dapat meningkatkan hilirisasi batu bara ke dimethyl ether dan memacu perusahaan tambang batu bara untuk segera melakukan transformasi teknologi mengkonversi batu bara menjadi gas. Dimethyl ether merupakan senyawa organik yang berpotensi menjadi alternatif bahan bakar pengganti liquid petroleum gas atau LPG melalui proses gasifikasi batu bara. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch berharap insentif royalti 0% batu bara dapat membantu perusahaan untuk bertransformasi melakukan hilirisasi batu bara menjadi gas. Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG bisa ditekan. Dengan demikian, laju neraca pembayaran dan perdagangan Indonesia bisa surplus dari yang sebelumnya selalu defisit akibat tingginya impor gas LPG. Ada semacam insentif yang memang mereka terima dan ini sedikit banyak pasti akan membantu mereka mengingat investasi ini cukup besar nilainya. Nah, dengan adanya ini ke depan diharapkan program DME ini bisa membantu pemerintah untuk mengurangi impor impor LPG. Karena kita tahu bahwa saat ini impor LPG kita itu kan sangat besar ya. Nah, dengan adanya program DME ini diharapkan nanti kita bisa mengurangi impor LPG. Mamit juga mengingatkan bahwa program ini merupakan program jangka panjang dan tidak akan bisa secara cepat mengubah neraca perdagangan. Sebab proses konversi teknologi yang digunakan dalam gasifikasi batu bara memerlukan biaya tinggi dan teknologi mutakhir. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui line Zoom bersama dengan Ibu Rizka Afriani. Pada pagi hari ini pemirsa kami akan membahas tentunya sejumlah analisa mengenai sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan market pada pagi hari ini, dan beliau ini adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Ibu Rizka. Oke, tampaknya masih terputus pemirsa ya, dan kami akan terus mencoba untuk berbincang bersama dengan beliau menganalisis sejumlah sentimen. Salah satunya tadi pemirsa ya, mengenai besaran royalti yang mencapai 0%, khususnya untuk sektor batu bara pemirsa. Di mana ini juga mendongkrak saham-saham yang bergerak di sektor batubara pada perdagangan hari kemarin. Iya, pemerintah merilis peraturan pemerintah yang memberikan insentif bagi sektor komoditas batubara berupa pengenaan royalti 0%. Dan insentif diberikan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara, pemirsa. Itu dia yang menjadi top headline kami pada pagi hari ini, sambil kita masih berusaha ya untuk menghubungi narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rizka. Ibu Rizka, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, tampaknya masih berusaha untuk kami hubungi dari studio. Ibu Rizka, halo, selamat pagi. Pagi. Sudah bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Sudah. Baik, Ibu Rizka, terkait dengan sentimen utama pada pagi hari ini, kami mengangkat insentif royalti batubara sebesar 0%. Seberapa jauh ini akan menjadi trigger yang positif untuk industri batubara dan emiten-emiten yang juga listing di Bursa Efek Indonesia? Iya, berbicara mengenai royalti 0%, saya melihat memang insentif ini memberikan hal yang positif untuk emiten, khususnya produsen batubara yang menjalankan proyek hilirisasi batubara. Insentif ini kan memang adalah penghapusan dari pembayaran royalti ke negara. Biasanya di sini kita lihat bahwa
perusahaan perjanjian karya pertambangan batu bara itu wajib membayar royalti 13,5% ke negara, sementara saat ini hanya 0%. Saya melihat setidaknya itu ada 4 proyek gasifikasi yang akan diuntungkan khususnya untuk emiten batu bara seperti PT Kaltim, Prima Coal, dan Arusmin Indonesia yang merupakan anak usaha dari Bumi Resource, kemudian juga dari PT Bukit Asam atau PTBA, kemudian juga entitas anak usaha dari Adaro. Oke. Apa yang menjadi alasan utama Ibu Rizka sehingga pemerintah mengeluarkan PP ini? Iya, yang menjadi alasan utama tentunya di sini pemerintah itu ingin memberikan insentif kepada emiten-emiten batu bara itu di tahun ini juga memang dari pemerintah sudah memberikan beberapa insentif. Di antaranya itu ada 9 insentif yang diberikan pemerintah untuk hilirisasi batu bara. Pertama yaitu pemberian royalti 0% untuk batu bara yang diolah dalam skema gasifikasi. Yang kedua, formula harga khusus batu bara untuk gasifikasi. Kemudian yang ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi. Keempat, adanya tax holiday, di mana PPH badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batu bara. Yang kelima, pembebasan PPN jasa pengolahan batu bara menjadi sebesar 0%. Yang keenam, pembebasan PPN EPC kandungan lokal. Yang ketujuh, ada harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Yang kedelapan, ada pengalihan bagian subsidi LPG ke DME. Dan yang terakhir adalah insentif dalam bentuk kepastian off-taker produk hilirisasi. Memang di sini pemerintah saya lihat akan mendukung sekali untuk proyek-proyek hilirisasi dari batu bara. Baik, ini adalah bentuk dukungan hilirisasi komitmen dari pemerintah. Artinya ini akan menjadi sentimen yang positif juga ya untuk sektor batu bara, dan tampaknya itu sudah mulai terlihat dari respon market di mana emiten-emiten batu bara kemarin mengalami penguatan. Analisis Anda untuk berinvestasi di emiten-emiten batu bara terkait dengan informasi ini, apakah juga cukup disarankan? Iya, berbicara mengenai saham batu bara, kita melihat bahwa ini kenaikannya kan sudah signifikan sejak akhir tahun dengan di awal kuartal pertama, dan kemarin juga kita lihat secara tren memang ini berangsur-angsur ada beberapa emiten juga mengalami penurunan. Berbicara emiten batu bara tentunya bukan hanya dari sisi regulasinya, tapi kita juga harus memperhatikan dari harga batu bara itu sendiri. Kita lihat bahwa harga batu bara di pekan lalu memang cenderung turun. Ini kisaran batu bara kan di 79 US dollar per ton. Ini bisa dikatakan mengalami penurunan dari sebelumnya itu kisaran di 85 US dollar per ton. Jadi saya melihat bahwa harga batu bara yang mengalami penurunan ini seiring dengan berakhirnya musim dingin di bumi belahan utara. Jadi berakhirnya musim dingin ini tentunya akan mengurangi tingkat permintaan batu bara global. Kemudian juga ini potensi penurunan masih ada seiring dengan China dan India sebagai produsen dan konsumen terbesar batu bara di dunia ini belum berencana untuk memotong produksi. Mereka cenderung akan terus melakukan peningkatan produksinya. Jadi ketika nanti harga batu bara mengalami penurunan atau berada di kisaran 60 US dollar per ton sampai 17 US dollar per ton, saya melihat di sini emiten batu bara lebih cenderung untuk kita akumulasi dalam jangka pendek saja. Akumulasi dalam jangka waktu pendek saja ya, artinya lebih ke investasi ya benar-benar jangka pendek, memanfaatkan sentimen yang beredar begitu ya Ibu Rizka? Iya, betul. Nah, kalau dari emiten-emiten batubara karena cukup banyak juga yang listing di Bursa Efek Indonesia, Anda lebih merekomendasikan untuk kita akumulasi jangka pendek emiten atau saham yang mana? Iya, mengingat tadi ada beberapa yang diuntungkan oleh royalti 0% ini, gasifikasi hilirisasi, itu ada PTBA, Adaro, dan Bumi. Saya lebih merekomendasikan ke PTBA dan Adaro.
PTBA dan Adaro ya? Ya. Baik, strateginya bagaimana kalau berbicara mengenai Adaro dulu? Adaro kemarin menguat 0,83% di 1.215. Ya, Adaro sendiri memang seperti yang kita ketahui tahun ini dia tidak begitu agresif dalam menentukan target proyeksi atau target produksi di tahun ini, sehingga dia lebih cenderung konservatif. Untuk investasi di Adaro kita juga mungkin lebih ke cenderung jangka pendek ya. Jadi target terdekat ketika 1.500 sudah tertembus kita bisa lakukan jual di Adaro. Jual di target 1.500, kemudian buy-nya di posisi berapa? Current price 1.215 closing kemarin? Iya, current price juga sudah bisa untuk Adaro di penutupan kemarin, itu masih memungkinkan. Berapa support atau level batasan bawah yang bisa menjadi acuan untuk Adaro? Untuk Adaro, level support berada di 1.150 dan level resistennya berada di 1.250. 1.250 resisten dan kita masih bisa berharap jangka pendek ke 1.500 ya? Ya. Singkat saja, PTBA juga Anda rekomendasikan akumulasi jangka pendek? Ya, PTBA kita lebih melihat sikonnya bisa kita ambil jangka panjang, tapi nanti mungkin agak mengalami penurunan. Nah, ketika nanti jangka panjang mengalami penurunan, kita lebih ke averaging down atau kita lakukan penjualan dulu di awal. Tapi kalau misalkan PTBA ini kita bisa dalam jangka panjang, cuma ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Baik, support resistennya di level berapa? Ya, untuk level support PTBA ada di level 2.600 dan level resisten ada di 2.850. Oke, 2.600 support, resisten terdekat 2.850. Baik, pemirsa, nanti akan kami bahas untuk pembukaan perdagangan karena waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi. Kita jeda terlebih dahulu, Ibu Rizka ya. Jangan beranjak dari tempat Anda, pemirsa. Kami segera kembali.